warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua waktu dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara silaturahim Ramadan masyarakat Indonesia di Amerika Selatan, Tengah dan Karibia yang kedua secara virtual. Semoga langkah kita dan segala niat baik kita dalam mengadakan dan mengikuti acara hari ini diberkahi dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan insya Allah kita semua termasuk umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA, narasumber kita pada hari ini. Bapak Dr. Andus Agung Kurniadi MA, Duta Besar Indonesia untuk Ekuador berkedudukan di Quito. Bapak Dr. Andus Priyo Iswanto MH, Duta Besar Indonesia untuk Republik Kolombia, merangkap Antigua dan Barbuda, serta Saint Christopher dan Nevis berkedudukan di Bogota DC. Ibu Dr. Anda Nana Yuliana MA, PhD, Duta Besar Indonesia untuk Republik Kuba, merangkap Persemakmuran Bahamas, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika berkedudukan di Havana. Bapak Sukmo Harsono, SEMM, Duta Besar Indonesia untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Costa Rica, dan Republik Nicaragua berkedudukan di Panama City. Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Imam Edi Mulyono, SIP, MSc, MSS, Duta Besar Indonesia untuk Republik Bolivia, Venezuela, merangkap Republik Trinidad dan Tobago, Grenada, Saint Lucia, Dominika, dan Saint Vincent dan Grenadines berkedudukan di Caracas. Bapak Ibu seluruh peserta silaturahim Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali mengadakan acara silaturahim Ramadan masyarakat Indonesia di Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia yang kedua secara virtual. Semoga penyelenggaraan acara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita memulai acara, izinkan kami menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus sari tilawah oleh Ibu Nurul Masudah. Yang kedua adalah sambutan dari Yang Mulia para Duta Besar. Yang ketiga acara utama yaitu uraian dan hikmah Ramadan dengan tema Ramadan merekatkan persaudaraan dan persatuan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA. Keempat, sisi diskusi dan tanya jawab. Kelima, pembacaan doa, dan keenam, penutup. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai acara pertama kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus sari tilawah oleh Ibu Nurul Masudah yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 102 sampai 103. Kepada Ibu Nurul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Lah kowe kan mlebu pisan. Ora Tetaplah ada buka bersama ini. Dzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah padamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Nurul. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya adalah penyampaian kata sambutan dan pesan Ramadan dari para duta besar. Yang pertama adalah sambutan dari Yang Mulia Bapak Dr. Anus Agung Kurniadi, MA, Duta Besar Indonesia untuk Ekuador berkedudukan di Quito. Kepada Bapak Duta Besar, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Suparman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesediaan memenuhi undangan kami untuk hadir bersama dalam kegiatan silaturahim Ramadan dengan masyarakat Muslim Indonesia di Karibia dan Amerika Latin. Terima kasih pula kami sampaikan kepada kolega kami, Ibu dan Bapak Duta Besar Indonesia di kawasan Karibia dan Amerika Latin yang turut menjadi tuan rumah dalam acara ini, yaitu yang saya hormati yang pertama Bapak Dubes Priyo Iswanto di Bogota, kedua Bapak Mayor Jenderal Imam Edi Mulyono, Dubes RI di Caracas, ketiga Ibu Duta Besar Nana Yuliana di Havana, Kuba, dan keempat tentu saja Bapak Duta Besar Sukmo Harsono di Panama City di Panama. Saya juga ingin menyapa sahabat-sahabat pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Khususnya saya lihat nih sudah login Bapak Fadian Paham, Bapak Edi Cahyono, dan Bapak Asri Rahim,
sekaligus berterima kasih atas dukungan Masjid Pondok Indah dalam turut menyebarluaskan kegiatan ini. Semoga program acara online Masjid Pondok Indah dapat terus berjalan lancar dan terus memberikan kesejukan dalam syiar Islam yang rahmatan lil alamin. Amin. Bapak Ustadz Dr. Ali Nurdin, kegiatan siraman rohani ini merupakan rangkaian dari kegiatan Ramadan yang digagas bersama oleh 5 kepala perwakilan di Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Latin. Minggu lalu telah dimulai kegiatan online dan mudah-mudahan terus berlanjut setiap Jumat hingga akhir bulan Ramadan. Insya Allah, ikhtiar kita dalam mengisi bulan Ramadan ini mendapatkan ridha Allah dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ustadz, sekedar gambaran, data di Kementerian Luar Negeri mencatat hampir 1.300 warga negara Indonesia yang tersebar bermukim di 20 negara Amerika Latin. Sebagian besar dari mereka adalah staf dan keluarga besar KBRI, pekerja migran, dan lainnya umumnya adalah berprofesi sebagai rohaniwan. Di Ekuador sendiri ada 41 warga Muslim Indonesia. Nah, untuk di Ekuador Quito, pelaksanaan kegiatan mengisi Ramadan ini berlangsung dalam suasana status darurat terbatas. Jadi terhitung mulai 1 jam dari sekarang, pemerintah Ekuador tidak membolehkan siapapun penduduk keluar rumah sampai 2 hari kemudian hingga hari Senin. Baru nanti tanggal 26 April jam 5 subuh waktu setempat penduduk boleh keluar. Semoga saja langkah lockdown ini mampu mengurangi penyebaran COVID di Ekuador. Kalau begini, kami dan masyarakat Indonesia di Ekuador kagum menyaksikan tanggapnya pemerintah Indonesia dalam menyikapi pandemi. Dan senang sekali mencermati lancarnya proses vaksinasi di Indonesia yang kini sudah hampir menyelesaikan vaksinasi fase kedua. Harapan saya dengan silaturahmi online ini, kita dapat mengobati rasa rindu suasana Ramadan, suasana kekeluargaan di tengah-tengah lockdown, dan tentunya berharap dapat memperkuat persaudaraan dan persatuan, sebagaimana tema silaturahmi kita. Amin, insya Allah. Demikian sambutan dan harapan kami. Mohon maaf bila dalam pelaksanaan dan persiapan ini ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Duta Besar Agung Kurniadi. Selanjutnya adalah sambutan dari Yang Mulia Bapak Dr. Anus Priyo Iswanto MH, Duta Besar Indonesia untuk Republik Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda, serta Saint Christopher dan Nevis berkedudukan di Bogota, DC. Kepada Bapak Duta Besar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang dimuliakan Pak Ustadz Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA, kolega kami para duta besar, Pak Duta Besar Agung Kurniadi di Quito, Ekuador, kemudian Ibu Duta Besar Nana Yuliana di Havana, Kuba, Pak Dubes Imam Edi Mulyono di Caracas, Venezuela, Pak Dubes Sukmo Harsono di Panama City, Panama, semua warga Indonesia yang berada di kawasan Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia, serta saudara-saudara kami semua yang berada di Indonesia dan di mana saja berada yang terkoneksi pada acara malam hari ini di kawasan Karibia, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, pertama saya ingin menyampaikan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes Agung
Kurniadi tadi atas nama keluarga besar KBRI Ibu Kota dan seluruh masyarakat yang ada di Kolombia dan serta beberapa warga Indonesia di negara-negara rangkapan tadi sudah disebutkan, ada di Antigua dan Barbuda, ada di Saint Kitts and Nevis dan sebagian di Barbados ya, kecil-kecil. Tadi juga disinggung Pak Dubes Agung, kenapa kita keroyokan Pak Ustadz? Karena memang sedikit sekali warga kita. Ini kalau digabung aja masih menurut Pak Ustadz ya dibandingkan dengan peserta di Jakarta ya di Indonesia masih jauh lebih kecil, tapi mudah-mudahan karena jarak yang jauh ini manfaatnya tentu sangat lebih besar Pak Ustadz. Jadi mudah-mudahan Pak Ustadz apa yang disampaikan nanti bisa memberikan kebahagiaan, kegembiraan bagi kita semua di tengah-tengah masa sulit karena kita tidak bisa ngumpul, Pak Ustadz. Sama seperti yang disampaikan Pak Agung, di Kolombia juga sedang terjadi peningkatan gelombang ketiga sehingga pemerintah mengambil langkah-langkah ketat ya, tidak boleh kumpul-kumpul Pak. Jadi di karantina mulai jam 8 ada jam malam sampai jam 4 pagi ini sampai tanggal 3 Mei nanti Pak Ustadz. Jadi masyarakatnya sudah jumlahnya sedikit ya, situasinya juga sangat membatasi untuk pergerakan. Ya kami harapkan kumpul-kumpul bersama ini akan menjadi hikmah yang luar biasa bagi kita semua di sini. Saya harapkan semoga dari acara virtual ini, Pak Ustadz memiliki kesempatan melihat dari dekat wilayah kami di Amerika Selatan ini. Di sini Muslim adalah minoritas, Pak Ustadz, karena mayoritasnya beragama Katolik. Muslim di Kolombia sendiri sudah masuk sejak abad ke-16, dibawa oleh orang Spanyol, tapi berkembang hanya pada penghujung abad 20 yang lalu, ya, ketika pemerintah atau negara mengganti konstitusi yang baru, konstitusi tahun 1991, sehingga memungkinkan agama-agama minoritas mendirikan rumah-rumah ibadah. Jadi itu perkembangan di sini. Oleh karena itu, sekali lagi Pak Ustadz, terima kasih atas kesediaannya menyampaikan tausiah hari ini sehingga bisa menjadi siraman rohani dan kebahagiaan bagi kita semua. Saya kira itu yang kami sampaikan Pak Ustadz, dan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Dubes Agung Kurniadi yang telah berkenan menyelenggarakan acara ini dan menjadi host prinsipal pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Duta Besar Priyo Iswanto. Selanjutnya adalah sambutan dari Yang Mulia Ibu Dr. Nana Yuliana MA PhD, Duta Besar Indonesia untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahamas, Republik Dominika, Republik Haiti dan Jamaika berkedudukan di Havana. Kepada Ibu Duta Besar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama tentu saya ingin pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Duta Besar kita Pak Agung Kurniadi yang menjadi host pada malam hari ini. Kemudian juga kepada Bapak Dubes Priyo Iswanto, Bapak Dubes Sukmo, Bapak Dubes Imam, dan juga rekan-rekan sekalian, terutama juga Kiai Haji Ali Nurdin yang akan memberikan pencerahan pada kita pada malam hari ini. Dan tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Agung, ada juga dari pejuang subuh yang sekarang saya sudah menjadi ngabuburit rutin untuk pejuang subuh karena memang waktunya di Havana ini pukul 6:30, jadi menunggu buka puasa yang hampir pukul 8.
Jadi kami mendengarkan ceramah-ceramah untuk memperkuat keimanan, juga untuk memperkuat siraman rohani. Bapak Kiai Haji, Pak Ustadz, sebagai informasi Pak, ini masih dalam rangkaian Hari Kartini. Jadi saya barangkali juga ingin bisa nanti mendapat pencerahan dari Bapak bagaimana kedudukan perempuan di dalam Islam. Apalagi kami ini sekarang sudah banyak yang perempuan ikut berperan, terlibat langsung menjadi diplomat, menjadi duta besar, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat hadis, Allah SWT tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Yang diukur adalah keimanan dari masing-masing individu tersebut. Di samping itu, Allah berfirman, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Lalu juga ada ayat ketika ditanya kepada Rasulullah, siapa yang engkau perlu muliakan? Rasulullah SWT menyampaikan ibumu. Kemudian ditanya lagi siapa? Ibumu. Kemudian ditanya lagi siapa? Ibumu, baru bapakmu. Jadi perempuan, terutama ibu, memiliki kedudukan 3 derajat di atas laki-laki dalam hal ini. Jadi artinya Islam dan Al-Quran juga menjamin kehadiran perempuan, terutama ibu. Mungkin nanti bisa dikupas sedikit Pak Kiai, supaya ini juga menguatkan kami sebagai perempuan diplomat yang seringkali harus berjauhan dari suami. Lalu sekarang ini sebetulnya dengan maraknya aksi terorisme di kalangan kaum milenial, sebetulnya kaum ibu-ibu dengan kelembutannya dapat mengkampanyekan dan meluruskan konsep jihad selama ini yang dianggap kematian atau keutamaan mati adalah di jalan Allah, tetapi harus bisa diluruskan bahwa hiduplah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami mohon pencerahannya Pak Kiai. Insya Allah silaturahmi malam ini memberi manfaat bagi kami seluruhnya yang hadir pada malam hari ini. Kami di KBRI ada 20-an orang lebih Pak Kiai. Kalau untuk warga negara Indonesia juga tidak terlalu banyak dan tersebar. Ada yang mahasiswa, ada yang rohaniawan. Jadi kalau di Kuba ini hampir kurang lebih 50 orang. Namun memang signal di sini agak sulit, Kiai. Jadi kami kumpul semua, sebagian sedang sholat maghrib, nanti akan berkumpul semua di Wisma Indonesia. Terima kasih sekali lagi dan kami siap untuk mendengarkan pencerahan dan siraman rohani dari Bapak Kiai Haji Ali Nurdin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Duta Besar Nana Yuliana. Selanjutnya adalah sambutan dari Yang Mulia Bapak Sukmo Harsono SEMMM, Duta Besar Indonesia untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Costa Rica, dan Republik Nicaragua berkedudukan di Panama City. Kepada Bapak Duta Besar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa ta'izul mulka mimman tasya wa tu'isu man tasya wa tuzilu man tasya biyadihal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati Al-Mukarrom Bapak Duta Besar Wito, Bapak Agung Kurniadi, selaku co-host dan tuan rumah pada acara pengajian malam hari ini. Yang saya muliakan tentunya narasumber Bapak Kiai Ali Nurdin, yang saya hormati rekan-rekan sejawat yang mulia Bapak Duta Besar Trio Iswanto, Bapak Duta Besar Mayor Jenderal Imam Edi Mulyono, dan tentunya tidak lupa Sri Kandi kita, Ibu Duta Besar Nana Yuliana. Dan sekalian Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah SWT yang berada
di kawasan Karibia, Amerika Latin Tengah, dan yang ada di Indonesia ataupun dimanapun yang bersamaan menyaksikan dan mengikuti acara pada malam hari ini di Amerika Tengah, Amerika Latin, dan pagi hari di kawasan Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini adalah kali pertama saya melakukan puasa Ramadan dan insya Allah Lebaran di luar negeri. Jadi berbeda dengan yang mulia duta besar lain yang mungkin memang sudah terbiasa untuk merayakan Idul Fitri atau puasa di luar negeri. Tentunya saya bersyukur bahwa ketika ini adalah pertama kali saya dapat di negara yang cuaca dan jam puasanya tidak terlalu beda dengan di Indonesia. Kebayang kalau saya dapat yang 20 jam puasanya, itu mungkin nggak kebayang seperti apa rasanya. Jadi ini nikmat yang Allah berikan pada saya untuk bisa mencoba menikmati puasa di luar negeri. Walaupun tentunya ada suatu perbedaan yang sangat luar biasa tentunya di dalam menjalani puasa di luar negeri dan khususnya nanti menjelang Idul Fitri. Yang jelas hari ini saya senang untuk kedua kalinya bisa merasakan suasana berbuka puasa yang diawali atau diadakan ada tausiahnya seperti yang biasa di Indonesia lakukan. Biasanya kita berbuka puasa bersama di tempat satu kolega ke kolega yang lain, semacam itu dengan tausiah. Ternyata di luar negeri pun kita bisa menikmati tausiah-tausiah yang sangat mencerdaskan dan menambah nilai-nilai keimanan. Mohon izin Pak Dubes, suaranya tidak bisa kami dengar. Mungkin tidak stabil itu. Sepertinya ada gangguan koneksi. Iya. Mohon maaf, di sini juga suka ada sedikit gangguan sinyal. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti akan diberikan oleh Pak Kiai menambah nilai keimanan dan menjadi pengingat kepada saya khususnya untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Duta Besar Sumoharsono. Selanjutnya adalah sambutan dari Yang Mulia Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Imam Edi Mulyono, SIP, MSc, MS, Duta Besar Indonesia untuk Republik Bolivia, Venezuela, merangkap Republik Trinidad dan Tobago, Grenada, Saint Lucia, Dominica, dan Saint Vincent Grenadine berkedudukan di Caracas. Kepada Bapak Duta Besar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini waktu Caracas kita bisa berkumpul bersama dengan segala keterbatasan karena jarak dan pandemi Covid, namun masih bisa melaksanakan kajian Islami yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh masyarakat Indonesia di Amerika Selatan dan Tengah serta Karibia. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Salam Allah. Dan juga terima kasih kepada panitia atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kepada yang terhormat guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA, yang saya hormati Bapak Dubes RI di Quito,
Bapak Agung Kurniadi yang telah menjadi host pada acara malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Dubes Priyo Iswanto di Bogota. Yang saya hormati dan saya sayangi Ibu Dubes di Havana, Ibu Nana Juliana, serta kebanggaan kita Bapak Dubes Sukmo Harsono di Panama. Acara ini sebagaimana kita ketahui merupakan acara kedua yang bisa kita selenggarakan bersama dengan 5 kedutaan di wilayah Amerika Tengah, Amerika Selatan maupun Karibia. Bagi saya pribadi ini adalah suatu kehormatan bisa menghadiri acara ini bersama staf kami yang ada di Caracas. Meskipun pada malam hari ini tidak bisa hadir bersama dalam satu tempat, tetapi di rumah masing-masing karena keadaan radikal. Istilah lockdown untuk di Venezuela adalah radikal. Jadi selama minggu ini radikal dan insya Allah minggu depan sudah fleksibel sehingga relatif bisa lebih leluasa, tidak sangat ketat seperti pada minggu ini. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara yang ada di tanah air, yang saya lihat ada Om Fatoni, Tamjis, kemudian ada beberapa saudara lainnya maupun teman-teman di tanah air yang tidak bisa terlihat dari layar saya. Terima kasih juga untuk staf-staf yang sudah menampakkan videonya dan ada yang tidak tampak videonya mungkin karena jaringan juga sangat terbatas di sini. Mudah-mudahan nanti bisa mendengarkan meskipun tidak nampak videonya. Alhamdulillah saya ucapkan bahwa kegiatan ini bisa berlangsung 2 kali berturut-turut dengan lancar dan harapan saya semoga Ramadan ini kita bisa menabung pahala sebanyak-banyaknya dan apabila memungkinkan forum media seperti ini bisa kita lanjutkan di saat-saat mendatang meskipun bukan bulan Ramadan. Amin, amin. Artinya kita tidak dikalahkan oleh jarak dan waktu dan kita bisa memanfaatkan fasilitas atau teknologi yang ada guna meningkatkan keimanan kita. Demikianlah sekedar sepatah dua patah kata dari saya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan lebih kurangnya kami mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Duta Besar Imam Edi Mulyono. Baik Bapak Ibu kita. Moderator izin sebentar. Ya, mohon izin supaya tidak lupa. Mohon nanti sebelum berakhir Pak Kiai Ali Nurdin bisa memimpin kita semua berdoa memohon kepada Allah agar semua kru kapal selam Nanggala yang saat ini belum ditemukan, Allah berikan kemudahan untuk segera ditemukan dan mereka semua dalam keadaan selamat tanpa suatu halangan apapun atau tidak ada korban jiwa. Mudah-mudahan nanti Pak Kiai bisa memimpin doa bersama-sama. Terima kasih. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki acara utama kita yaitu uraian dan hikmah Ramadan dengan tema Ramadan merekatkan persaudaraan dan persatuan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA. Namun sebelumnya izinkan kami membacakan secara ringkas CV atau kurikulum dari beliau. Di sini banyak sekali kami lihat kiprah beliau, namun kami akan mencoba membacakan sesingkat mungkin. Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA lahir di Boyolali pada 26 Juni 1970, menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta dan menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 di UIN Jakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai pembantu rektor 3 di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta dan juga sebagai dosen tetap di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA juga aktif dalam aktivitas organisasi dan kemasyarakatan di tanah air, antara lain Dewan Hakim pada acara Teledakwah TPRI,
anggota Dewan Pakar Tafsir Pusat Studi Al-Quran, pengasuh kajian tafsir Al-Quran di berbagai tempat di Jakarta, dan relawan program reedukasi para napi teroris di Polda Metro Jaya. Beliau juga mempunyai beberapa karya tulis, antara lain konsep Al-Quran tentang manusia, wawasan Al-Quran tentang hukum, dan 365 hari bersama ujaran Nabi. Baik Bapak Ibu, demikian kami bacakan secara singkat CV dari Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA. Selanjutnya untuk menghemat waktu kami undang Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA untuk menyampaikan uraian dan hikmah Ramadan kepada kita semua, yaitu tadi dengan tema Ramadan merikatkan persaudaraan dan persatuan. Dengan waktu sekitar 45 menit Pak Kiai, dan lebih lanjut nanti kita akan alokasikan waktu untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Pada yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA, kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Izin, apakah kami diizinkan untuk share screen? Silakan Pak Kiai. Bisa ya? Ya, bisa. Baik, terima kasih. Belum diizinkan saya, Pak. Ini masih belum. Oh, sudah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Yang mulia para Bapak Dubes dan juga Ibu Dubes, saya saking gembiranya dan bahagianya pagi ini di Indonesia itu sepertinya agak sulit bicara ini Pak. Karena tidak menyangka kita bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak yang menjadi duta Allah ya, di buminya Allah yang jauh sekali. Jadi kalau dengan kehadiran Bapak di negara-negara yang mungkin sebagian besar rakyat kita kalau disurvei mungkin nggak paham itu di mana, kayak Quito, kayak gitu tuh. Saya kebetulan flyer ini saya share di media di Instagram saya, itu banyak sekali, itu di daerah mana itu Pak? Gitu. Itu menunjukkan betapa sangat sedikit saudara kita itu yang wawasan geografinya bagus gitu ya. Maka pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan selamat sekaligus syukur karena dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian di negara-negara tersebut itu kalimat thayyibah la ilaha illallah, kalimat Allah, bacaan Al-Qur'an, ibadah-ibadah Islam itu menyebar tidak hanya di wilayah negara tertentu. Kalau ada orang soleh di Jakarta, ada orang soleh di Malaysia, itu biasa. Tapi kalau orang soleh ada di Karibia, di Amerika Latin, di Amerika Tengah, itu sungguh suatu yang luar biasa. Maka sekali lagi kami menyampaikan ucapan selamat dan sekaligus rasa syukur kami atas kiprah Bapak Ibu sekalian, para yang mulia para dubes. Semoga ini tidak hanya menjadi pengabdian kepada bangsa, tapi lebih dari itu sebagai bentuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita mulai. Dan saya ingin menyampaikan sedikit keberatan oleh Pak Moderator tadi. Mohon maaf saya jangan dipanggil Pak Kiai Haji ya, gitu. Karena Kiai Haji itu biasanya istrinya 2, gitu loh. Karena istri saya 1 ya panggil Pak Ali aja ya, gitu. Apalagi tadi Pak Dubes mau bilang pakai Al-Mukarram. Al-Mukarram itu istrinya 3 Pak. Gitu. Jadi mohon tidak usah ditambah-tambah. Kami panggil Pak Ali aja seperti di kampus ya. Baik. Mari kita mulai. Yang pertama Bapak Ibu, Ramadan kenapa disebut bulan mulia? Ada beberapa alasan ya. Alasan pertama, ini Ramadan itu menjadi mulia karena alasan disyariatkannya puasa. Nah, puasa itu bulan persaudaraan. Dari mana ujungnya? Dari ini. Ayat Al-Quran 183 Al-Baqarah itu menyatakan bahwa tujuan puasa agar bertakwa. Takwa itu kalau kita lihat perspektifnya di Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang mengikat persaudaraan dengan baik. Ini sekaligus menjadi penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena umumnya masyarakat Muslim kita, termasuk di negara kita, itu memahami kesalehan itu kesalehan ritual gitu. Kesalehan sebatas kalau orang rajin dalam ibadah ritual. Ini yang saya kira harus kita proporsional ya, kalau tidak boleh mengatakan koreksi gitu. Kita ambil contoh misalnya, ayat tentang ritual di Al-Quran itu 100-an ayat saja Pak. Tentang puasa malah cuma 4 ayat, tentang haji cuma 20 ayat. Demikian juga tentang sholat,
dan ritual yang lainnya. Bandingkan dengan ayat-ayat sosial, ayat-ayat yang membangun karakter yang positif, ayat akhlak mulia, itu 1.500 ayat Al-Quran. Tapi kenapa orang cenderung kalau mengukur kesalehan itu hanya aspek ritualnya? Padahal agama ini menjadikan ritual itu bukan tujuan, tapi adalah sebagai sarana. Maka puasa sebetulnya mengajarkan kita agar menguatkan persaudaraan kita. Itu. Kalau kita pakai silogisme gini Bapak Ibu, puasa agar jadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu orang sosialnya bagus. Maka kesimpulan konklusinya, puasa itu menjadikan kita agar kita memiliki rasa persaudaraan yang kuat. Maka kalau orang semakin rajin ritualnya, tapi semakin bersikap asosial, semakin menarik diri dari pergaulan sosial, itulah bibit-bibit sikap intoleransi yang ujungnya nanti ekstrim, setelah ekstrim radikal, satu langkah lagi teroris. Itu yang terjadi dalam pengalaman kami berinteraksi dengan mereka seperti itu. Jadi kalau ada yang berpendapat teroris tidak ada hubungannya dengan agama, mungkin yang dimaksud agama yang benar. Tidak ada yang membenarkan sikap terorisme. Tapi tindakan para teroris yang mengatasnamakan agama, itu nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Mayoritas semua mereka melakukan itu disebutnya sebagai apa? Amaliyah istisyhadiyah. Ya, amaliyah untuk mendapat anugerah mati syahid. Dengan apa? Bom bunuh diri. Baik. Kemudian yang kedua, Ramadan menjadi mulia karena apa? Karena Al-Quran. Al-Quran adalah kitab persaudaraan. Ini Allah firmankan di surah 2, 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi Ramadan itu mulia karena Al-Quran. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, Bapak Ibu, itu adalah mulia. Kertas putih tidak ada tulisannya, itu kita buang, kita ke sampah, nggak ada yang protes. Tapi begitu ada tulisan Al-Quran, kita menjaganya. Memegangnya pun hati-hati, membawa tidak sembarangan. Namanya mushaf. Ya kan? Mekah Madinah bukan kota suci pada mulanya. Menjadi dua kota suci Haramain ketika Allah menurunkan Al-Quran di dua kota tersebut. Ramadan bukanlah bulan mulia pada mulanya. Karena apa? Bulan yang mulia itu ada arba'atun hurum, 4 bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, kapan Ramadan menjadi mulia? Ketika Allah pilih untuk pertama kali diturunkannya Al-Quran. Maka disebut nuzulul Quran. Yang kita lupakan, Bapak Ibu, Al-Quran itu kitab persaudaraan. Kitab yang isinya mengajarkan kita untuk bersaudara. Kalau toh ada etika peperangan yang disebut, ya, etika kemudian misalnya mengatur hubungan antara muslim dan muslim, itu spiritnya adalah bersaudara, bukan untuk berperang. Cuma masalahnya ketika sebagian saudara kita yang muslim membaca ayat itu sepenggal-sepenggal, makanya terkesan Al-Quran menjadi kitab yang menganjurkan kekerasan. Padahal tidak. Inilah salah satu akibat ketika orang membaca ayat dilepaskan dari konteksnya. Maka yang terjadi adalah menganggap Al-Quran menganjurkan kekerasan. Baik. Yang pertama, ada satu istilah Bapak Ibu yang populer ya di masyarakat kita tapi dipahami kurang tepat, yaitu istilah ukhuwah Islamiyah. Itu yang sering diartikan persaudaraan sesama muslim. Ini salah dari dua sisi. Yang pertama dari segi bahasa, ukhuwah Islamiyah maknanya bukan persaudaraan sesama muslim, melainkan persaudaraan yang bersifat Islami. Dan itu tidak hanya dengan sesama muslim. Yang kedua, dari aspek konten, substansi, jenis persaudaraan yang diajarkan Al-Quran memang tidak hanya dengan sesama muslim. Persaudaraan dalam makna persamaan, maka Al-Quran dan Islam mengajarkan berbagai macam bentuk persaudaraan. Yang pertama apa? Persaudaraan sesama makhluk. Kita itu semuanya sama, yaitu saudara. Karena apa? Kita sebagai makhluk. Misalnya kita lihat di Al-Quran misalnya, bahwa agama ini turun untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pak Dubes Agung tadi sudah baik sekali menyampaikan hal ini, yaitu apa? Pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin. Perhatikan, ayat tidak mengatakan wa ma arsalnaka rahmatan lil muslimin atau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin, tapi lil alamin. Rahmat Allah untuk seluruh alam, Bapak Ibu. Sehingga sewajarnya kita itu menampakkan Islam seharusnya ramah kepada semuanya. Dan itulah maka Al-Quran juga menyebut kitab ini adalah kitab yang memberi kabar gembira. Inna hadzal Qur'an yahdihi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'min. Menjadi kabar gembira.
Dan itulah seharusnya para pendakwah, para ulama, para ustadz harusnya menyampaikan ajaran agama. Itu yang menggembirakan. Apalagi kepada anak-anak kita ya, kepada anak-anak kita yang masih dalam masa perkembangan kejiwaannya. Sudah tidak zamannya lagi kita mengajarkan agama dengan doktrin, dogma, dan pendekatan ketakutan. Udah, itu masa lalu itu. Kita misalnya ngajari agama dengan pendekatan bahwa kalau tidak begini nanti siksa, nanti masuk neraka, nanti dosa, dan seterusnya. Itu bukan sesuatu cara mengajarkan agama yang baik. Karena apa? Karena Al-Quran sendiri menyampaikan bahwa kehadiran agama ini adalah sesuatu yang menggembirakan. Kita ambil contoh misalnya di Al-Quran surah 10 ayat 58, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah kalian bergembira dengan apa? Kedatangan rahmat Allah, yaitu apa? Islam. Karena Islam rahmatan lil alamin. Baik. Kemudian yang kedua, kita bersaudara Bapak Ibu, karena sebagai sesama makhluk, maka Allah mengatakan apa? Jangan buat kerusakan. Jangan membuat kerusakan. Ini ayat-ayatnya. Misalnya apa? Di surah Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di muka bumi. Ya. Karena apa? Ulah perbuatan manusia. Ini sekaligus kita menjadi prihatin Bapak Ibu. Kenapa prihatin kita? Saya ingin menyampaikan data di Al-Qur'an, ayat-ayat tentang perlindungan, konservasi, lingkungan hidup, itu jumlahnya banyak sekali, ratusan, tapi nggak ada perhatian. Jadi seakan-akan persoalan lingkungan hidup itu bukan persoalan agama, bukan persoalan Al-Quran. Sehingga terpisah. Sehingga terkadang seringkali, mohon maaf, para pelaku yang merusak itu seringkali mereka tidak merasa bahwa itu melanggar larangan Tuhan, bahwa itu berbuat perbuatan dosa. Ini yang saya kira menjadi problem kita untuk menyampaikan agama secara holistik, tidak hanya parsial, hanya persoalan ritual saja. Demikian juga di surah 28 ayat 77 Allah berfirman apa? Wala tabghil fasada fil ard. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Maka kalau kita baca di media 2 hari ini ya, ada saudara kita anggota DPR yang marah-marah membela saudara kita di Baduy Dalam, di mereka hutan mereka yang seharusnya dikonservasi, dilindungi tapi sudah dirusak oleh gurandil. Dan tahun lalu kita dikejutkan di Pandeglang juga dengan 2 kampung habis ya terjang banjir karena apa? Di atasnya juga gurandil. Padahal kampung itu Bapak Ibu isinya itu pesantren, isinya itu mayoritas pokoknya orang taat agama. Kenapa kok akhirnya habis kena bencana? Ya bukan persoalan agama, ini persoalan siapapun yang buat kerusakan akan terkena akibatnya. Maka agama mengajarkan kita mereka adalah makhluk yang bagian juga ciptaan Allah, berarti apa? Ada kesamaan dengan kita untuk kita lindungi. Kemudian berbeda namun seimbang. Artinya apa ini? Allah menciptakan makhluknya itu dengan perbedaan sedemikian rupa, itu dalam konteks proporsionalitas. Misalnya kita lihat di surah ini 67 ayat 3, Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Dia yang menciptakan langit dalam 7 lapis dan dalam keadaan yang seimbang. Tidak akan tampak kekurangan atas ciptaan Tuhan. Nah, keseimbangan ini kalau kemudian dilanggar oleh manusia dengan kemudian misalnya melakukan kerusakan, maka akan berlaku hukum keseimbangan. Itulah yang kemudian terjadi bencana. Sebetulnya bencana itu adalah cara Tuhan untuk mengembalikan ekosistem keseimbangan di kehidupan alam semesta ini. Itu bukan cara Tuhan untuk mendolimi manusia. Bukan maksud Allah untuk menganiaya manusia. Itu siapa saja yang kemudian, karena di Al-Quran berulang-ulang dikatakan, walau la daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Sekiranya Allah tidak mengembalikan hukum keseimbangan, maka binasa alam semesta ini. Maka ketika sekali lagi terjadi bencana, hakikatnya salah satu fungsinya untuk mengembalikan hukum keseimbangan. Kemudian yang kedua, ada jenis persaudaraan kita itu sesama manusia. Ya, kalau tadi sesama makhluk, yang berikutnya adalah kita bersaudara karena kita sesama manusia. Nah, kita bersaudara sama manusia dan kita berasal dari keturunan yang sama. Ya, kita lihat misalnya di surah 4 ayat 1,
Ini ayat yang sering dibaca kalau orang akad nikah, ya Bapak Ibu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa. Al-Qur'an memanggil manusia dengan beberapa panggilan. Yang paling banyak apa? An-nas, ayuhan nas. Yang kedua apa? Insan. Maka wal 'asri innal insan. Tapi ada juga panggilan yang ketiga, namanya apa? Ya bani Adam. Kenapa manusia dipanggil Bani Adam? Karena kita berasal dari satu keturunan, yaitu Bani Adam. Maka kita itu sebetulnya keturunan Nabi, Pak. Cuma kita nggak dipanggil Habib, Pak Dubes. Ya, gitu. Itu keturunan Nabi aslinya. Itu Nabi Adam, gitu loh. Kita berasal keturunan yang sama. Maka kemudian, karena kita berasal dari keturunan sama, sewajarnya kita merasa bersaudara. Al-Quran itu menggambarkan bagaimana Allah memuliakan manusia itu. Itu sampai kemudian dikatakan, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan, maka seakan dia membunuh seluruh manusia. Bayangkan Bapak Ibu, betapa besar dosanya itu ya. Itu di surah 5 ayat 32. Barang siapa membunuh satu jiwa, seakan dia membunuh seluruh manusia. Baik. Kemudian yang kedua, kita menguatkan persaudaraan sesama manusia. Karena apa? Berbeda itu ketetapannya. Ya, ini surah 49 ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari orang tua keturunan yang sama Adam dan Hawa, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, ini hal penting, ini terutama untuk bangsa kita, Bapak Ibu, karena kita tahu ya, tidak ada negara di dunia ini yang seheterogen bangsa kita. Kalau kita pandai untuk merawatnya, ini bisa problem ini. Kita belajar dari saudara kita di lain ya, ya misalnya apa, yang suku bangsanya sama, bahasa ibunya sama, Arab, tapi ternyata kemudian mereka sampai belum bisa untuk mencapai hak persaudaraan yang hakiki. Nah, kita bersyukur sekali para pendiri bangsa kita ini dengan menyadari potensi itu, ya potensi untuk apa namanya, untuk akhirnya terjadi katakanlah disintegrasi, mereka kemudian sepakat, ini yang kemudian disebut sebagai kalimatun sawa, perjanjian kontrak sosial bersama, itu apa? Untuk terikat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika seorang tokoh HTI yang sudah dibubarkan oleh Pak Presiden, suatu saat berdebat dengan kami, dia debat itu, apa dosa kami? Kalau kami ingin mendirikan HTI, kali ingin mendirikan khilafah, sistem khilafah. Saya katakan, Anda tidak berdosa dari sisi agama. Tidak ada ayat dan hadis yang Anda langgar, tapi Anda berdosa dengan para pendiri bangsa ini. Karena pendiri bangsa ini sudah berkomitmen negara ini didirikan di atas semua golongan dan semua keyakinan. Tidak boleh diperkosa menjadi hanya untuk satu kelompok. Dalam dialog kami, akhirnya saya bilang itu, Anda tidak ikut berjuang, tidak ikut bertaruh nyawa, mau ganti sistem. Gitu. Yang bertaruh nyawa aja kemudian mereka komit seperti itu, ini namanya kurang ajar, Pak Ibu ya. Nggak ikut berjuang terus mau ganti sistem, itu kan kurang ajar. Maka kalau kemudian harus diselesaikan, dibubarkan, saya kira itu sikap yang sangat baik dan bijaksana. Baik, kita kembali. Berbeda bukanlah pilihan, Bapak Ibu. Maaf, kita menjadi berbeda ini ketetapannya Allah. Ya, Al-Quran mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar maka lahumul khiyarah. Tuhanmu menciptakan kamu dan menetapkan. Kamu tidak punya pilihan. Maka menjadi suku bangsa tertentu karena ketetapan Allah, sudah kita terima. Itulah mengapa Allah ajarkan nggak boleh kita menjelekkan suku bangsa yang lain. Karena apa? Menjadi anggota suku bangsa tertentu bukan pilihan kita. Itu ketetapan Allah. Sering saya sampaikan, kalau Anda menghina suku bangsa orang lain, berarti Anda menghina Tuhan. Karena orang itu menjadi anggota suku bangsa tertentu bukanlah pilihannya. Kita lahir cenger sudah menjadi misalnya kalau yang orang Jawa, orang Sunda, orang Arab, tidak punya pilihan kita. Maka sekali lagi sikap rasis tidak akan mendapatkan tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian bagaimana termasuk dalam keyakinan Bapak Ibu? Ya, dalam keyakinan kita. Termasuk dalam keyakinan itu berbeda-beda. Ini ayatnya ya di surah Al-Baqarah 213 ya. Mohon maaf ya, 213. Bukan 212 ya, 213. Allah berfirman apa? Kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin dan seterusnya. Pada mulanya manusia itu satu, tapi dalam perkembangannya kemudian mereka menjadi berkembang dan akhirnya apa?
berbagai macam keyakinan. Nah, Allah kemudian mengutus para rasul untuk meluruskan keyakinan yang benar. Maka proses kehidupan dinamika manusia terus. Nah, disinilah maka kemudian ketika kita bertemu dengan keyakinan yang berbeda, Allah ajarkan apa? Mari kita lihat, ada sikap ke dalam, Bapak Ibu. Sikap ke dalam itu artinya sikap yang berkaitan dengan ideologi, keyakinan agama kita, atau akidah kita, atau keimanan kita. Itu adalah eksklusif sifatnya. Contohnya ayat ini, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima. Itu adalah sikap ke dalam kita. Harus yakin. Maka seorang muslim harus yakin. Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Islam. Itu adalah sekali lagi eksklusif ke dalam. Maka untuk ke dalam urusannya tidak usah dibawa keluar. Maksudnya apa? Meskipun menurut keyakinan kita, orang lain itu adalah salah, tapi jangan menyalah-nyalahkan. Poin kita. Sehingga kemudian ada sikap keluar. Nah, sikap keluar ini yang diajarkan Al-Quran apa? Harus menghargai. Biar orang juga meyakini keyakinannya. Maka di Al-Quran kita temukan ungkapan, janganlah kamu mencaci maki Tuhannya orang lain. Ini surah 6108 ya. Karena apa? Karena setiap orang memandang benar keyakinannya. Nah, maka kalau ada orang berpendapat semua agama benar, belum titik Bapak Ibu. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Itu baru logis, ya kan? Kalau nggak mungkin orang beragama membenarkan semua agama, tidak mungkin. Yang ada apa? Kita meyakini Islam agama yang diridhai oleh Allah. Tapi pada saat yang sama, jangan menjelekkan, jangan menyalahkan, jangan memanggil mereka dengan panggilan-panggilan yang tidak disukai, seperti panggilan kafir dan seterusnya. Meskipun ya, tapi itu biarlah kemudian menjadi apa? Menjadi bentuk keyakinan kita. Maka Allah ajarkan apa? Lakum dinukum waliyadin. Baik. Kemudian ada persaudaraan sebangsa. Nah, seringkali ini tidak sedikit para ustadz, termasuk para ulama tidak menganggap, jadi tidak dianggap tidak ada persaudaraan sebangsa ini. Padahal kalau kita lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan ini, mari kita lihat misalnya ya di surah 60 ayat 8 sampai 9 itu Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihi. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memusuhi dan mengusir kamu dari kampung halamanmu. Nah, kenapa pengusiran dari kampung halaman menjadi sesuatu yang boleh diizinkan kita untuk membelanya, berjuang? Ya karena fitrah naluri manusia itu mencintai tanah airnya, tumpah darahnya, tempat dia dilahirkan, ya kan? Tempat dia dibesarkan. Itu fitrah, dan agama ini agama fitrah, Bapak Ibu. Sehingga kemudian persaudaraan sebangsa itu dikuatkan oleh Al-Quran Karim. Sehingga Rasulullah SAW yang dilahirkan di Mekah, beliau wafat di Madinah. Kenapa harus repot-repot menaklukkan kota Makkah? Dan beliau mengatakan tidak ada kota yang lebih kucintai ketimbang Makkah. Ini karena apa? Fitrahnya begitu. Gitu. Maka kenapa orang punya tradisi mudik ya? Di Indonesia ini luar biasa tradisi mudik. Karena apa? Yaitu karena setiap orang, apalagi semakin tambah usia, biasanya itu akan semakin merindukan hal-hal yang dilalui di masa kecilnya. Maka ini sesuatu yang fitrah sifatnya. Maka kita diikat oleh satu komitmen bersama sebagai sebuah bangsa, itu bangsa Indonesia, itu mendapatkan dalil atau pijakan dalam agama. Dan kita adalah satu cita-cita. Nah, tadi sudah ada ayatnya ya, dibacakan oleh tadi Qori'ah kita, bagus sekali. Nah, apa cita-cita kita sama, pendiri sama, maka ada mukadimah Undang-Undang Dasar 45, saya kira itu menjadi komitmen kita bersama, menjadi cita-cita pendiri bangsa, dan cita-cita kita semuanya untuk kita wujudkan bersama. Nah, kita diikat oleh tanah air yang sama, cita-cita yang sama, maka itulah sebuah bangsa. Maka Rasulullah SAW mengatakan kemudian apa? Hubbul watan minal iman. Maaf, ini bukan hadis ya. Hubbul watan, jadi bukan Rasulullah. Tapi ini adalah intisari dari ajaran agama. Cinta tanah air sebagian dari iman. Baik, nah fitrah manusia mencintai tanah airnya. Ini menjadikan kita bersaudara sebagai sesama anak bangsa. Kemudian, nah kita lihat Bapak Ibu. Ada persaudaraan sesama muslim. Nah, perintah agama di surah 49 ayat 10 dikatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bain akhawaikum. Ya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bain akhawaikum. Mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah saudara kamu.
Jadi spirit agama ini mendamaikan, menyaudarakan, bukan memisahkan, apalagi mempertengkarkan. Maka sering kami katakan, kalau ada bentuk dakwah yang isinya, mohon maaf, caci maki, nyinyir, menyebarkan hoax, itu harus kita tidak beri tempat. Tidak boleh kita menyebarkan ajaran pemahaman agama yang justru memecah belah. Bahwa beda itu biasa saja. Maka di poin kedua, saya katakan apa? Fokus kebersamaan, toleran dengan perbedaan. Ini kata kuncinya. Kita fokus dengan persamaan yang ada dalam agama kita sebagai sama Muslim. Misalnya apa? Akidah kita sama, Allah kita ya sama, Rasul kita sama, Al-Quran kita sama, kiblat kita sama. Banyak sekali persamaan kita. Kalimat tauhid kita sama. Nah, tapi ada juga perbedaan yang kita nggak bisa hindari. Misalnya apa? Fikih kita mungkin berbeda. Madhabnya berbeda, cara pendekatan dalam beberapa kasus mungkin berbeda, tapi itu hanya cabang bukan pokok, Bapak Ibu. Maka fokus pada persamaan, toleran perbedaan ini adalah salah satu kunci untuk menguatkan persaudaraan kita sesama Muslim yang pada gilirannya kalau Muslim itu bisa kuat saudaranya untuk konteks negara kita dan termasuk dunia pada umumnya sebetulnya itu sudah kontribusi luar biasa untuk kehidupan. Tapi masalahnya apa? Mungkin, ya ini karena mungkin juga berkaitan dengan persoalan edukasi atau pendidikan. Yang terjadi apa? Umat seringkali lebih senang mempersoalkan hal-hal kecil yang tidak penting-penting. Ya. Itu yang perbedaan-perbedaan yang nggak prinsip itu sering menghiasi media sosial kita. Ini tantangan kita bersama, saya kira, Bapak. Baik, sudah terima kasih. Berarti sudah selesai, Bapak Ibu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami kembalikan ke Mas Parman sebagai moderator kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ali Nurdin. Alhamdulillah banyak sekali tadi ilmu, hikmah, dan pencerahan tadi yang kita peroleh dari paparan dari Bapak Ali Nurdin tadi. Semoga yang disampaikan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga tentunya menambah semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu peserta barangkali ada yang ingin bertanya atau menyampaikan komentar atau berbagi pengalaman, kami persilakan. Saya awali ya. Boleh. Ya, silakan Pak Dubes. Pak Dubes Sumarsono. Assalamualaikum Mbak Yai. Salam. Ternyata kita saudara ini sama-sama dari Boyolali Pak Kiai. Oh gitu ya Pak semua ya? Nah, saya dari Boyolali Pak Kiai. Siap. Jadi alhamdulillah Pak Kiai, fenomena munculnya jihadis yang terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Ini kan tidak terlepas dari pemahaman singkat yang mereka peroleh dari konten YouTube, Pak. Bagaimana orang hanya nonton YouTube dalam waktu yang hitungan jam, tiba-tiba muncul jiwa jihadisnya, meninggalkan anak istri, orang tua, menjual harta benda, pergi ke luar negeri untuk ikut berjuang. Teknik menyusun sistematika di dalam menampilkan konten, itulah kunci keberhasilan mereka. Sedangkan di dalam negeri, orang ikuti pengajian tiap hari, mengikuti ceramah tiap hari untuk melakukan tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi ketika mungkin metodologi sistematikanya, tekniknya tidak seperti mereka membangun motivasi menjadi seorang jihadis, maka yang setiap hari mengikuti proses pengajian di Indonesia atau pengajian-pengajian biasa tidak terpanggil seperti mereka mengikuti konten di YouTube. Ini saya ibaratkan karena kebetulan saya sering memberi training motivasi, Pak. Orang ikut training supaya dapat ilmu problem solving, dapat ilmu motivasi marketing, keluar masuk ikut training, tapi nggak pinter-pinter jadi marketing, Pak. Karena apa? Karena
mereka mengikuti training yang di dalam menyampaikan training tentang problem solver, tentang marketing, itu sistematikanya tidak tepat. Sehingga ya adanya cuma keluar ikut seminar tapi nggak nambah ilmu yang pas gitu. Nah, menurut saya konsep ini juga perlu digunakan di dalam metodologi bagaimana menumbuhkan kesadaran amar ma'ruf nahi munkar yang tepat, termasuk di dalamnya adalah masalah bagaimana melakukan istilahnya Pak, radikalisme Pak ya. Kan ada tim yang bisa untuk melakukan radikalisme Pak ya sekarang ini ya. Deradikalisasi. Memulihkan mereka yang sudah terkontaminasi kembali ke dalam jalur yang benar seperti yang Bapak lakukan. Nah, kembali lagi menurut saya Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi salah satu menurut saya sangat sistematis dan sangat bagus. Menurut saya perlu menjadi tambahan informasi metodologi yang semacam ini kepada masyarakat awam juga Pak, mungkin kepada para tokoh-tokoh masyarakat, mereka yang punya kelompok jamaah kecil-kecil, diberikan juga pemahaman yang sama secara nasional Pak, tentang metodologi bagaimana mengembalikan mereka yang sudah terpapar ataupun yang belum, supaya mereka bisa menyaring konten-konten yang secara sistematis membuat orang mudah menyerap sesuatu yang mungkin sebenarnya justru tidak tepat. Mohon anggapannya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes semua. Langsung ya, Mas Saman. Ya. Terima kasih. Saya ada kawan yang mantan teroris, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama Ali Imron ya. Ini Ali Imron ini saudaranya Ali Ghufron dan Mukhlas Pak, yang dihukum mati dalam peristiwa bom Bali. Mukhlas dan Imam Samudra. Jadi trio bomber ini dihukum mati sudah. Dia punya adik satu lagi sekarang bertobat, namanya Ali Imron. Dia bilang apa? Meyakinkan kepada kami itu, Mas, aku bisa bikin orang jadi jihadis dalam waktu 2 jam. 2 jam saja Pak. Jadi kalau tadi Pak Dubes Sukmo mengatakan nonton YouTube beberapa hari sudah langsung ini dia bilang 2 jam dia bisa jadikan ya brainwashing orang jadi jihadis. Tapi tentu saja siapa dulu orangnya gitu. Maka calon-calon ini sudah diseleksi Pak. Tidak setiap orang. Kalau orang seperti Pak Dubes Sukmo yang sepikiran itu nggak mungkin itu. Mau diapa-apain nggak akan kena itu. Tapi orang-orang yang memang biasanya Pak, mereka cenderung sudah punya bekal itu apa? Eksklusif, asosial, nggak mau bergabung. Terus kemudian apa? Punya kekecewaan terhadap kehidupan ini. Bisa kecewa terhadap negara, kecewa terhadap keluarga, kecewa terhadap lingkungan masyarakatnya. Kok didekati 2 jam jadi pengantin bomber itu. Nah itu. Maka pentingnya saya betul sekali, saya Pak Dubes Sukmo, kita setuju sekali. Disinilah pentingnya apa Pak? Kita kuncinya apa? Sinergi Pak. Sinergi harus semua pihak. Jangan ada yang kemudian mohon maaf merasa paling termasuk para ulama, jangan merasa paling berjasa lah kemudian untuk menyebarkan agama. Ketika kita dihadapkan pada radikalisme, itu meskipun faktor agama juga menjadi salah satu faktor, tapi kita harus sinergi semua. Setelah mereka misalnya kita sadarkan Pak, ketika mereka masih bingung, setelah ini mau ngapain, itu masih ditarik lagi Pak. Pengalaman kami begitu, mereka sadar, oh iya aku salah ini. Saya harus sadar salah itu. Tapi kemudian di masyarakat dia bingung. Mungkin ada resistensi, nggak diterima, terus bingung secara ekonomi harus ngidupin keluarga. Biasanya mohon maaf, teroris istrinya nggak hanya satu Pak. Nah itu, hebatnya teroris itu gitu. Yang hidupnya gitu, tapi istrinya itu banyak gitu loh. Nah, itu saya nggak tahu yang normal yang siapa ya, yang abnormal siapa gitu. Tapi begitu, maka akhirnya apa? Ya akhirnya ditarik lagi. Maka di sini pentingnya kerjasama, sinergi gitu. Nah, kalau dalam bahasa kita apa? Hulu hilirnya. Hulu hilirnya. Saya ingin singgung tadi apa yang disampaikan Ibu Dubes Nana ya, Ibu Dubes Nana itu. Menarik sekali Bu Dubes. Ini saya kaitkan dengan masalah ini. Data dari BNPT Bapak Ibu, data BNPT itu menunjukkan kecenderungan akhir-akhir ini yang menjadi bomber teroris itu justru wanita. Padahal tadi kita dengarkan wanita itu kan dengan sentuhan kelembutannya mestinya itu kan lembut gitu. Tapi ternyata apa? Itu angkanya hampir menyentuh 60%. 55 sekian gitu. Itu sekarang pelaku-pelaku bomber itu justru kaum wanita. Nah, ini yang kita cukup memprihatinkan sekali gitu. Nah, kalau untuk persoalan emansipasinya saya kira kita patut berbangga dan bersyukur kepada Allah
Karena negara Islam yang saya kira paling maju emansipasinya saya kira Indonesia, Pak. Ya, Saudi baru belakangan sadar itu. Saya teringat 2 tahun lalu itu ketemu dubes Inggris, Pak, untuk Indonesia. Ya, namanya Malik Azam. Itu dubes Inggris yang Muslim. Ya kan? Beliau katakan apa? Dalam tukar pikiran di Masjid Sunda Kelapa itu. Dia bilang begini, saya pertama kali tugas di Indonesia kaget. Terus saya foto. Kenapa? Kok ada orang pakai jilbab naik motor gitu loh, Pak. Itu nggak terpikir, gitu. Nggak terpikir itu di negara asal dia Pakistan dulu, nggak terpikir itu bahwa ada seorang wanita yang pakai jilbab naik motor gitu. Naik motor terus pakai helm juga, kira-kira gitu. Ini apa? Ya berarti karena Anda masih terbelakang sekali. Kami jangankan naik motor, naik bis, supir truk, supir itu sudah banyak sekali. Kalau kita itu kan sudah nggak ada batasnya. Ini salah satunya perjuangan Ibu Kartini ya saya kira. Nah, kita kembali tadi masalah yang disampaikan Pak Dubes Sukmo sekaligus Ibu Dubes Nana. Maka ini saya kira menjadi PR kita semua ya, PR kita semua bagaimana semua komponen bangsa itu bersinergi dari hulu penentu kebijakannya ya sampai di hilirnya, juga di garis depannya para ulama, kemudian para ustadz, itu kemudian sinergi untuk apa? Untuk jangan sampai kemudian memberi ruang untuk sikap intoleran ini yang ujungnya teroris. Maka termasuk kalau kami sekarang juga dilibatkan oleh Kemendiknas, Pak, untuk apa? Untuk memperkuat konten ajaran Islam yang tadi yang rahmatan lil alamin. Karena problemnya ketika kerohanian Islam kita di beberapa sekolah kita itu hampir 70% itu diwarnai oleh ajaran Islam yang sikapnya intoleran. Ini dari survei dari beberapa teman ya, yang kemudian terpercayalah gitu, termasuk di kampus-kampus kita. Tapi ini PR yang luar biasa, harus kita sinergi, sehingga kemudian bagaimana kita mengintervensi supaya pemahaman Islam yang toleran itu yang menjadi mainstream dalam pemahaman agama kita. Nah, puncaknya maka kemudian 2017 dengan kasus di DKI, 2019 dengan kasus Pilpres, di mana begitu kuat politik identitas yang itu sebetulnya didasarkan kepada pemahaman Islam yang sangat tidak toleran. Maka keprihatinan Pak Dubes Sukmo saya kira itu menjadi pemicu dan pemacu kita untuk berkontribusi lebih baik agar Islam yang rahmatil alamin seperti harapan Pak Dubes Agung tadi ini betul-betul menjadi mainstream di negara kita. Dan kita layak untuk bersyukur karena negara ini mudah-mudahan menjadi kiblat dalam pemahaman agama yang rahmatan lil alamin. Matur nuwun Pak Dubes Sukmo. Terima kasih Pak Ali atas tanggapannya. Kami mengundang kembali Bapak Ibu yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau berbagi pengalaman. Kami persilakan. Pak Moderator, Pak Tony Tamyiz. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Kiai Ali, terima kasih atas kesempatannya. Tentang kerusakan lingkungan yang awal antum katakan itu sangat penting. Ya, karena ini perlu ya, Prof. Kiai baru guru untuk supaya membawa umat ini untuk sadar akan lingkungan kita masing-masing. Ya, kerusakan lingkungan itu karena perilaku manusia sendiri, seperti apa yang tertera pada Al-Quran. Yang bisa mengubah nasibmu adalah kamu sendiri. Nah, sekarang ini pemahaman tentang lingkungan itu mari kita sebagai orang Muslim mengajarkan kepada umatnya untuk memelihara lingkungan. Kebetulan saya itu di teknik kemasan di Politeknik Negeri Jakarta sudah lebih dari 25 tahun. Itu yang saya selalu tekankan. Bagaimana kalian itu bisa memelihara lingkungan dengan memanage kemasan-kemasan yang telah Anda gunakan supaya tidak dibuang sembarangan. Ini semuanya harus ada partisipasi dari para ulama untuk menyadarkan umat kita, Pak. Ya, seperti yang dikatakan
bahwa di Eropa itu lebih syar'i daripada kita yang ada di Indonesia, di mana Islam kita banyak tapi tidak bisa melakukan apa yang diajarkan oleh agama kita, Pak. Itu saya setuju sekali, Pak. Yang kedua, tentang Bapak yang katakan pilkada di DKI, itu ada sebab akibatnya, Pak. Sebelum terjadi itu, sebabnya. Jadi penguasa di DKI yang mengatakan bahwa kita ini menjadi reaksi, Pak, karena ada sebabnya, Pak. Barangkali kita juga harus melihat sebab dan akibatnya, Pak. Ya, karena menurut saya tidak ada perang di dunia ini karena agama, tidak ada perang di dunia ini karena ras, kulit. Ya, saya kebetulan 10 tahun di Jerman, Pak. Ya, di Jerman itu tahun 70-an itu tidak ada rasis. Setelah Uni Eropa bergabung, Eropa Timur bergabung menjadi Uni Eropa, itu malah jadi rasis, Pak. Karena apa? Yaitu karena perbedaan ekonomi, iri hati, Pak, sehingga terjadilah rasis, Pak. Inilah yang perlu di umat Islam, kita punya kekuasaan, marilah kita benahi. Karena perang itu tidak karena agama, Pak. Karena ketidakadilan, itulah ya, Pak. Barangkali itu yang perlu kita diskusikan. Terima kasih. Ya. Sehingga kita bisa. Baik. Terima kasih Pak Fatoni. Yang pertama, ini sebuah dukungan ya, saya kira penting sekali. Mungkin Bapak Ibu pernah ya, negara yang paling terobsesi dengan kebersihan lingkungan itu saya kira Jepang, kita sepakat ya. Jepang 2 tahun lalu kebetulan kami diundang Dubes Jepang, Dubes Indonesia kita di Jepang KBRI untuk ya selama 10 hari Ramadan juga di akhir itu untuk sama-sama dakwah di Jepang itu. Nah, sebelumnya saya berkunjung ke sebuah kota namanya Kitakyushu. Ini kota 50 tahun lalu terjorok di dunia, Pak. Saking joroknya itu nggak ada air yang kelihatan. Adanya itu karena itu industri itu. Tapi rakyatnya sadar kemudian. Rakyat sadar, terus kemudian sekarang menjadi kota terbersih di dunia. Dan itu twin sister dengan Surabaya sekarang ini, Kitakyushu ini. Persis sekali. Nah, kenapa? Ya, lagi-lagi tadi saya setuju dengan ayat yang dikutip bahwa tidak ada yang bisa mengubah kecuali kita sendiri. Maka, nah ini memang nggak mudah sekali kita terus terang untuk lingkungan ini, Masya Allah ini. Ngajari bersih aja sulit sekali, Pak, termasuk di internal agama ini. Pesantren-pesantren, sekolah-sekolah agama, itu belum jadi garda terdepan dalam konteks kebersihan, terus terang. Gitu ya. Karena ada 2 konsep, ada bersih, ada suci. Buat mereka, selama masih suci, meskipun nggak bersih, nggak masalah. Itu problem. Nah, maka kalau kita belajar fikih ada kitab Toharoh gitu ya, maka Bapak Ibu kalau Nyun Sewu nih di masjid kita kan bagus-bagus masjidnya, tapi begitu kita masuk ke toiletnya, ke tempat wudhunya kan sudah kelihatan betapa kita hanya pinter bangun tapi nggak bisa merawat. Itu problem utama kita juga gitu. Kawan kami di Sumatera Barat, dia punya pesantren sangat tua, tertua bahkan di Sumatera, namanya Diniyah Putri. Suatu saat kedatangan tamu dari Jepang ingin memberi bantuan, Pak. Udah bawa duit skoper gitu, nggak jadi dikasih. Kenapa? Jawabannya apa? Saya lihat Anda sudah punya banyak, tapi nggak dijaga. Kenapa harus saya tambah? Nah, itu akhirnya terjadi. Jadi ini juga persoalan bersama ya, bagaimana kita punya konsistensi untuk merawat apa yang sudah ada dan juga kemudian peduli terhadap lingkungan. Dan itu juga bagian agama. Kemudian saya yang kedua juga sependapat bahwa Tony problemnya memang bukan hanya persoalan agama, ada kesenjangan. Nah, para ketidakadilan kesenjangan inilah yang menjadi problem di masyarakat kita dan mudah-mudahan kita bisa berkontribusi ya bagaimana mengatasi kesenjangan itu paling tidak dengan narasi-narasi yang positif sehingga kesenjangan tidak menjadi pemicu untuk permusuhan. Kesenjangan tidak menjadi pemicu karena apa? Rumus kita kalau kita nggak bisa selesaikan jangan tidak melakukan apa-apa. Yang nggak bisa kita selesaikan tetaplah kita berkontribusi sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih Pak Fatoni. Monggo Pak Parman.
Terima kasih Pak Ali atas tanggapannya. Mungkin kami undang satu pertanyaan terakhir bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau berbagi pengalaman. Kami persilakan. Suparman. Pak Dubes Priyo. Ya. Mengharapkan masyarakat ada yang tanya tidak dimanfaatkan, mau saya manfaatkan. Mau ketemu saudara kami dari Boyolali, Pak Ustadz. Mau dipanggil Pak Ustadz, Al Mukarram, Al Habib, atau Pak Ali aja? Pak Ali aja. Ya, Mas Pak Ali ya. Tadi menarik itu yang uraian yang disampaikan oleh Pak Ali ya mengenai istilah-istilah untuk menyebut manusia ya dalam bahasa Al-Qur'an itu. Yang tadi Pak Ali sebutkan ada ya Bani Adam ya, kemudian insan dan nas ya. Apakah ada perbedaan baik dari sisi istilah terminologinya atau pesan yang disampaikan dalam Al-Quran itu. Dan kemudian kalau memang kita pahami sama ya, tadi saya ingin menghubungkan dengan pesan Pak Ali yang dari awal. Kita kan tidak boleh ya menghina atau ya melihat rendah dan lain dari suku yang lain atau orang yang lain karena pada dasarnya sama dan itu juga makhluk Allah ya. Nah, dalam pemahaman kalau sama mungkin bagus ini Pak Ali kalau semua orang punya pemahaman yang sama begini. Nah, ini tugasnya Pak Ali dan kita bersama kali ya menyebarkan persepsi yang sama sehingga persaudaraan kita tuh semakin kokoh gitu kan. Ya. Kemudian juga saya ingin nyebrang Pak Ali ya, karena untuk persaudaraan tadi ya Ramadan menjadi berkat kita ya, kaitannya dengan zakat fitrah Pak Ali, kalau bisa mengkaitkan ya, ada rasa sayang kita kepada sesama, rasa kepedulian untuk berbagi. Nah, mengapa ya kan? Mengapa barangkali bisa mengungkap Pak Ali ya? Kita setelah puasa mesti membayar zakat fitrah juga gitu ya. Nah, barangkali katanya ada mengeratkan sesama persaudaraan kita kan. Nah, apakah di sini zakat fitrah ya bisa diberikan kepada orang selain agama Islam gitu kan? Karena kita melihat kan yang 8 asnaf itu kan disebut yang penting fakir, miskin dan lain kan tidak menyebutkan agamanya gitu loh. Nah, saya kira itu Pak Ali kalau bisa sedikit menyinggung ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Dubes Priyo. Yang pertama term manusia, betul sekali Pak. Ini salah satu memang kelemahan bahasa kita yang memang terus tumbuh diksinya, terminologinya. Ada banyak istilah di Al-Quran yang terjemahannya sama, ya kan? Tadi saya katakan ada An-Nas, terjemahannya manusia, Insan, terjemahannya manusia, Bani Adam, terjemahannya manusia. Ada satu lagi Pak, Bashar, terjemahannya juga manusia. Nah tentu ada kaidah dalam tafsir itu begini, setiap term yang berbeda pasti memiliki juga perbedaan, baik makna maupun substansinya. Nah kalau An-Nas itu dipahami manusia sebagai makhluk sosial, maka dipanggilnya An-Nas, ayyuhan nas. Ini yang membedakan dengan jenis makhluk Tuhan yang lain. Itu. Yang kedua, kalau insan itu maknanya manusia secara totalitas yang memiliki jasmani, rohani, kemudian memiliki jiwa, memiliki kesadaran, pikiran, itu hanya punya manusia. Makhluk lain nggak punya, maka disebutnya insan. Kemudian yang ketiga, kalau Bani Adam ini secara historis kita berasal dari keturunan yang sama, maka disebutnya kita Bani Adam. Kemudian yang empat ada istilah bashar. Bashar itu manusia dari sisi antropologis, Pak, karena fisiknya. Maka kita dengan Nabi sama. Innama ana basyarum mitslukum, kata Rasulullah dalam Al-Quran. Aku ini sama seperti kamu sebagai manusia. Fisiknya, Pak.
fisiknya sama kita. Rasulullah manusia, kita manusia. Nabi bukan jin, juga bukan malaikat, tapi manusia. Maka beliau juga makan, beliau juga ngantuk, juga beliau butuh tidur, beliau juga butuh istirahat. Itu basyariah Rasulullah. Maka beliau juga menikah, dan seterusnya. Dengan kita sebagai manusia, sama-sama basyarnya kita. Nah, maka kemudian ini eksplorasi sedikit dari term-term yang digunakan oleh Al-Quran. Nah, kegagalan dalam memahami seperti ini, contoh seperti ini Pak, nanti bisa berakibat kekeliruan dalam memahami hal-hal lain. Nah, itu kalau kekeliruan itu menyangkut yang substansi kan masalah Pak. Contohnya ketika kita, ya tadi itu, misalnya ya memahami kata aulia di zaman dulu heboh 2017 itu, yaitu kan pemimpin. Padahal kata aulia ada ratusan disebut di Al-Quran, dan maknya tidak hanya satu. Tapi orang kan semua terpaku itu saja. Itu contoh. Baik, kemudian zakat fitrah, itu kenapa? Gini, jadi pilar Islam itu dua, Pak. Dzuribat alaihim zillatu aina masuqifu illa bihabli minallah, habli minan nas. Itu. Hablum minallah itu bentuk ibadah ritual kita kepada Allah. Nah, hablum minan nas juga berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama. Maka dalam setiap ritual yang Allah perintahkan pasti itu diikuti. Contoh misalnya, kalau Idul Adha, kita setelah puasa sunnah, puasa Arafah yang nggak haji ya, terus kemudian sholat Id, terus kemudian menyembelih kurban. Ini simbol antara ritual dan sosial menyatu. Bulan Muharram, kita di sunnah puasa Asyura. Terus kemudian apa? Dikuatkan dengan ini berbagi dengan anak yatim. Ramadan, puasa 1 bulan, maka kemudian disempurnakan hablum minan nasnya apa? Zakatnya. Terus seperti itu. Maka kemudian kesimpulan kita apa? Ritual seseorang tidak akan dinilai baik kalau dia tidak punya perilaku sosial yang baik. Nah, kira-kira begitu. Maka orang yang rajin sholat tapi pelit itu dikecam, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Gimana mungkin kan gitu orang sholat kok celaka? Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Untungnya Allah itu bukan untungnya. Allah berfirman-Nya, alladzina hum an sholatihim sahun. Bukan alladzina hum fi, Pak. Seandainya bunyi ayatnya orang yang lalai di dalam sholat, wah kita kena terus tuh. Karena sholat kita kan kadang mikir kerjaan kan. Bukan mikir sih, terpikir. Kira-kira gitu. Maka kalau kita lagi sholat kok teringat macam-macam, nggak termasuk yang dikecam. Tenang, banyak temannya. Kira-kira begitu ya. Tenang. Gitu. Iya. Makanya disebut khusyuk itu. Yang disebut khusyuk bukan kalau sholat lupa segalanya, Pak. Itu bukan khusyuk. Sholat lupa segalanya itu namanya lupa. Apa? Pingsan. Lupa segalanya kok itu. Tapi apa? Yang dikecam oleh tadi, alladzina hum an. Orang yang rajin ibadah, tapi kok nggak peduli dengan sosialnya. Itulah yang menginspirasi seorang tokoh nasional kita, pahlawan nasional kita, yang dulu kemudian tahun 1910 ya, membuat organisasi namanya Muhammadiyah. Beliau melihat yang saat itu ritual aja, maka perlu dong aspek sosialnya. Dan ini masih terus harusnya sekarang, Pak. Sehingga kemudian kalau ada orang yang rajin dalam ritualnya, tapi kemudian perilaku sosial tidak baik, ini menyimpang namanya. Nah, zakat fitrah itu simbol kebaikan sosial, simbol dengan kebaikan sesama kita. Sehingga kemudian sempurnakan puasa kita dengan menunaikan zakat sebagai sebuah simbol ibadah sosial. Nah, salah satu ciri agama kita adalah proporsional situ, Pak. Yaitu antara hablum minallahnya, hablum minasnya proporsional. Nah, itulah yang disebut dengan wasatiyah atau moderasi dalam Islam. Titik tengah yang proporsional. Ya, maka kalau kita memahami agama secara proporsional, moderat, itulah yang sebenarnya. Nah, untuk lawan dari moderat itu apa? Lawannya adalah ghulu, berlebihan. Ekstrim, Pak, berlebihan. Maka segala sesuatu yang berlebihan, ekstrim kiri, ekstrim kanan, itu tidak benar. Apa saja, Pak? Termasuk kajian Ramadan ini, Pak. Nggak boleh berlebihan. Kalau sudah malam kita tutup kajiannya. Nggak boleh berlebihan. Nah, karena sudah malam ini, Pak. Udah ngantuk ini, Pak. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Masya Allah atas silaturahimnya. Saya kembalikan ke Pak moderator kita. Saya ingin menyampaikan ucapan sekali lagi terima kasih. Dan mungkin kita akan doa bersama ya, Pak Parman ya. Jadi, seperti tadi sampaikan oleh Pak Dubes Sukmo, kita khusus mendoakan juga saudara kita, ada 53 awak kapal Nanggala ya, yang berada di kapal selam itu.
tentu ini menjadi satu bentuk musibah bagi kita semuanya, terutama bagi para anggota keluarga yang sangat berharap sekiranya ini bisa terselamatkan, bisa ditemukan dengan baik. Dan juga doa kita panjatkan, mohon kehadiran hati niat kita untuk kebaikan kita semuanya, kemaslahatan warga bangsa kita, keluarga kita, dan juga semoga mungkin ada anggota keluarga kita yang sedang sakit, Allah sembuhkan, yang punya kesulitan Allah mudahkan, yang punya hajat baik Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'ama yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid ويا مغني كل فقير يسر علينا يا الله كل عسير يسر علينا يا الله كل عسير فتيسر عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إليك بيا تفسير حاجتنا يا الله إليك كثير وأنت عالم بها خبير وبصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك الحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mungkin ada foto bersama dulu, Pak. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu dibuka videonya. Kita melakukan foto bersama. Dekat ya, biar kelihatan. Berdiri aja kali yang dilihatkan. Ya. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Mohon izin, sudah selesai ya Mas Terima kasih fotonya? Bu Nana. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Suparman. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih Mas Suparman. Terima kasih Pak Dubes Agung. Sama-sama. Terima kasih Bu Nana. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Terima kasih Priyo. banyak Pak Dubes. Sukino, terima kasih. Terima kasih dari Terima Mas kasih Niko, Pak Terima kasih Pak Dubes. Agung. semua Pak Dubes Imam. Amin. Nuhun, Pak Terima kasih Asril. Pak Agung. Terima Iya kasih Pak Agung. banyak. Alhamdulillah bisa Terima ketemu kasih lagi Mas di Suparman. Zoom. Sukses acaranya. Semoga selamat dunia akhirat. Lalu dilindungi di negara. Saya assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fadian, pejuang subuh. Salam semua, salam sehat. Amin. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama Mudah-mudahan Pak Agung, sama-sama.